Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana biasanya setiap Selasa pekan kedua ba'da maghrib, pengajian menjelang Aisyah, kita sedikit membahas atau kembali mengulang kaji tentang sirah perjalanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau. Jadi kalau kita katakan sirah nabawiyah itu sendiri sebenarnya banyak yang mau dikaji. Ada dari aspek kejadiannya, ya, kapan Rasul itu lahir, kapan Rasul itu diangkat menjadi Rasul atau menerima wahyu, kapan Rasul itu hijrah, bagaimana dakwah beliau, tahun berapa beliau hijrah ke Mekah, tahun berapa beliau Fatu Mekah. Itu juga aspek daripada sirah nabawiyah. Namun pada kesempatan semester ini kita membahas lebih kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita kaji dari segi bagaimana kehidupan Rasul sehari-hari bersama istrinya, bersama keluarganya, bersama para sahabat, dan tentunya kita ambil nanti adalah tingkah laku beliau, akhlak beliau sebagai sumber tauladan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hanya ada dua nabi dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan secara jelas namanya untuk kita jadikan sebagai contoh dalam hidup kita. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sangat disayangkan selama hidup kita setidaknya kita ada sedikit membahas, mengenal tentang sifat-sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita wafat kita tak kenal sedikit pun tentang pribadi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya fa innal mahabbata la ta'ti illa ba'dal ma'rifah. Ini sedikit motivasi bagi kita. Sesungguhnya kecintaan itu tidak akan timbul dalam diri kita, dalam hati kita, kecuali kita sudah mengenalnya. Itu Bang kan? Fa innal mahabbata la ta'ti illa ba'dal ma'rifah. Laki-laki dan perempuan mustahil menikah, takkan mau menikah kecuali laki-laki sudah kenal calon istrinya, dan sebaliknya perempuan takkan mau menikah kecuali sudah kenal calon suaminya. Kalau ada nikah paksa itu biasanya nggak akan lama itu Pak kan? Sebulan, seminggu selesai. Kenapa? Tidak ada kecintaan dalam rumah tangga. Begitulah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghadirkan cinta yang sesungguhnya kepada Rasul itu kita harus kenal beliau lebih jauh, lebih dekat. Wal ma'rifah la ta'ti illa ba'dal qira'ah wal muzakarah. Dan untuk mengenal beliau takkan bisa kita capai kecuali kita membaca, mengkaji ulang, muzakarah, mengulang tentang kitab-kitab sirah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saran saya kepada jamaah sekalian semua, minimal di rumah kita itu ada satu kitab, ya, satu kitab tentang sirah nabawiyah. Sekarang sudah mudah diakses kan? Sudah banyak terjemah-terjemah daripada buku berbahasa Arab. Itu bahkan jadi sekali-sekali kita bolehlah jalan-jalan ke toko buku. Jangan selama ini kita jalan-jalan ke mall saja, lupa untuk beli buku yang kebutuhan rohani kita untuk menghadirkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, yang berisi tentang hadis-hadis tentang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya, sebelum kita masuk ke bab yang kedua, ya, secara umum sebagai kesimpulan bagi kita semua, mungkin ada yang baru hadir hari ini atau ada yang sudah pernah hadir, supaya kita kaji ulang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah digambarkan dalam kitab ini dari ujung rambut sampai ujung kakinya, ya, baik secara umum maupun terperinci.
Kemarin sempat kita singgung bahwasanya dari segi fisik tubuh Rasul itu adalah tubuh yang proporsional, ideal kita katakan. Tingginya tidak terlalu tinggi, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kalangan orang-orang yang pendek, beliau tidak nampak pendeknya, tapi lebih tinggi dari mereka. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum gambaran fisiknya. Ya, dikatakan kemarin kepala Rasul itu besar, bulat, gitu kan? Kulitnya putih, tapi putihnya tidak putih yang membuat pucat, tapi putih lebih ke merah-merahan, gitu kan? Sehingga dikatakan ketika Rasul itu marah, ada nampak aliran darah di keningnya, yang menunjukkan Rasul itu berkulit putih. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikatakan dalam beberapa riwayat di kemarin dikatakan ketika Rasul itu pangkas rambutnya itu sampai ke telinganya, daun telinga atau di pertengahan telinga. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pangkas rambutnya panjang sampai ke bahu. Nah, ada gambar Pak ya. Jadi sekaligus saya sampaikan sambil kita menghayal, gitu kan? Oh, Rasul itu seperti itu. Tidak seperti yang saya bayangkan, hitam, apalagi rambutnya seperti ini. Jadi Rasul itu adalah insanun kamil, manusia yang sempurna, khulqan wa khuluqa, akhlak dan fisiknya sempurna. Maka dia wajar kalau para ulama itu mengatakan afdalul khulqi, sebaik-baik makhluk di dunia dan di luar dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Nawawi ketika ditanya, manakah di dunia ini tempat, ya, lahan yang paling mulia, beliau mengatakan makam, tempat yang paling mulia di dunia hari ini adalah tempat makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanah di mana Rasul dikuburkan, itulah di Masjid Nabawi Al-Munawwarah. Apabila rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit dikatakan di sini, idza takallama ru'ya kan nur yakhruju min baini sanayah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki gigi seri yang renggang. Ini kemarin juga sempat kita singgung. Jadi susunan gigi Rasul itu tidak rapat, ada jaraknya, ya. Tapi tidak terlalu jauh jaraknya, tidak terlalu besar, sehingga membuat indah untuk dipandang. Apabila beliau berbicara, giginya tampak putih seperti ada cahaya keluar dari dua gigi serinya. Itulah gambaran daripada fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh para sahabat yang semasa hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk postur tubuh Rasul secara umum, ya, secara umum. Hari ini kita masuk ke bab 2, judul baru tentang khatam an-nubuwah. Khatam an-nubuwah itu diartikan sebagai tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini masih berbicara tentang fisik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata nabi kita itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis nanti disebutkan ada tanda-tanda kenabiannya, ya. Meskipun sebenarnya tak perlu kita untuk mencari tahu ini betul enggak Muhammad ini. Itu kira-kira kan. Karena sesungguhnya ketika orang melihat Nabi Muhammad, mereka itu langsung terpukau, hatinya tertambat untuk dekat dengannya, ingin mendekapnya, cinta kepadanya. Jadi nggak perlu lagi dicari tahu ada nggak tanda-tanda kenabian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sedikit memberikan tanda-tanda kenabian pada fisik badan tubuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nanti ada apa namanya? Ada daging tumbuh sedikit, ya, nanti disampaikan dalam hadis, yang mana besarnya itu, bulatnya itu seperti telur burung dara. Burung apa burung dara itu? Burung merpati kira-kira, ya. Yang tumbuh di belakang atau di antara kedua bahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti sahabat sebelum masuk Islam ada nanti namanya sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, ya. Jadi
Salman Al-Farisi ini seorang budak, ya, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya, Salman Al-Farisi ini tahu bahwasanya nanti di akhir zaman itu ada nabi yang akan muncul. Jadi Salman ini ada mengetahui 3 kriteria. Yang pertama, nabi itu nanti yang muncul ada tanda-tanda di punggungnya, daging tumbuh di punggungnya, di pundaknya. Yang kedua, nabi itu nanti menurut para ahli kitab, ya, nabi itu tidak menerima sedekah, ya. Jadi salah satu keistimewaan nabi kita tidak mau menerima sedekah. Haram bagi nabi menerima sedekah. Yang ketiga, nabi itu mau menerima hadiah. Nanti kita jelaskan tentang hadis tentang Salman Al-Farisi. Wabillahi rahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita baca hadisnya supaya lebih jelas. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulum fid dharain amin. Haddatsana Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Khatim ibn Ismail anil Ja'd ibn Abdurrahman qala sami'tu Sa'iba ibn Yazid yaqul zahabat bi khalati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji'un famasaha ra'si wa da'ali bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wadu'ihi wa qumtu khalfa zuhrihi fanazartu ila al-khatimi baina katifaihi fa idza huwa mislu zirril hajalah. Jadi ini hadis komplit dari salah satu sahabat yang menyaksikan tentang ada sesuatu di pundak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dari Sa'ib bin Yazid berkata, ya. Jadi Sa'ib bin Yazid ini salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau masih kecil saat itu. Mungkin kita katakan entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Dia berkata, suatu ketika aku pergi bersama bibiku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bibiku berkata, wahai Rasulullah, keponakanku ini sedang sakit. Siapa tadi? Itulah Sa'ib bin Yazid. Dibawa oleh bibinya untuk berobat kepada Rasul, ya. Kemudian lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku. Ya, jadi kira-kira dihapuslah kepalanya, ya. Diusap dan mendoakan keberkahan untukku. Jadi setelah dihapus kepalanya, diusap, kemudian Rasul doakan kepada Sa'id bin Yazid. Apa doanya tadi itu? Kemudian beliau berwudu dan aku meminum bekas air wudunya. Setelah itu aku berdiri di belakang beliau. Kemudian aku melihat khatamun nubuwah, tanda-tanda kenabian yang terdapat di antara kedua bahunya, kedua bahu. Yang besarnya sebesar telur burung dara. Jadi ini hadis pertama, kesaksian sahabat yang bernama Sa'ib bin Yazid radhiyallahu taala anhu. Jadi Sa'ib bin Yazid ini tadi, ya, ketika dibawa oleh bibinya untuk berobat, ya. Jadi beliau mungkin sedang sakit, entah mungkin sakit kepala atau sakit kaki. Jadi biasa itu kalau sahabat itu mereka sedang sakit mendatangi Rasul untuk meminta doa. Kalaulah Bapak bayangkan Rasul itu kan jelas mustajabud doa. Doanya pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam hadis yang lain disebutkan, ya, bahwasanya Yazid ini mendapatkan, si Zaid tadi mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keberkahannya? Ketika dihapus kepalanya itu, ya, artinya kena rambutnya. Rambutnya itu sampai dia tua tidak ada ubannya kecuali sedikit, ya. Bahkan dikatakan si Sa'ib bin Yazid tadi itu usianya dipanjangkan oleh Allah sampai 90 tahun lebih, 91 sampai 94 tahun, dan tubuhnya tidak bungkuk. Kita bayangkan Pak, kalau orang sudah usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, itu saya rasa jalannya kalau dia nggak sehat, itu jalannya sedikit bungkuk lah, ya. Entah itu pinggang yang mungkin udah nggak stabil lagi dan lain sebagainya. Tetapi keberkahan Sa'ib bin Yazid ini ketika Rasul doakan agar
Allah kuatkan fisiknya, Allah panjangkan usianya, Allah berkah hidupnya, Allah jawab doanya, panjang usianya, mudah rezekinya, bahkan ketika tua pun tidak merasakan sakit. Begitulah mustajabnya doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran Pak kan, hari ini banyak orang mendatangi tuan-tuan guru, ya, tuan-tuan syekh untuk mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, untuk mendapatkan keberkahan, ya. Bahkan pemimpin, pejabat kita yang mau naik Pak kan, nah, itu pasti sungkeman dulu kalau bahasa kita. Jumpai lo tuan guru si fulan, minta doakan untuk mendapatkan keberkahan. Ya kalau bahasanya supaya menang gitulah. Kenapa? Tidak ada masalah, karena orang-orang soleh ini, waliullah itu termasuk salah satu doanya yang mustajab. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian daripada hadis ini apa? Kesimpulannya adalah bahwasanya ketika aku berdiri di belakang beliau, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ada sedikit daging tumbuh, ya, yang besarnya itu seperti besarnya telur burung dara atau burung merpati. Jadi nanti dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya letaknya itu lebih condong ke sebelah kiri, Pak. Kenapa? Karena sebelah kiri itu kan dekat ke dada, hati. Hati kan sebelah kiri, Bang, ya. Nah, jadi cap daripada tanda kenabian itu ada di pundak, lebih ke sebelah kiri antara dua bahu. Katib itu artinya bahu, tapi lebih kepada sebelah kiri, ya. Itu kira-kira posisi daripada tanda-tanda kenabian, adanya sedikit, kalau mungkin bahasa kita, daging tumbuh, ya. Tapi daging tumbuh ini bukan aib bagi Rasul, tetapi itu tanda-tanda kenabian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu Rasul itu dikasih capnya di mana ini, di depan, gitu kan, stempel lah bahasanya. Jadi nggak perlu, cukup di belakang, bahkan tersembunyi, tak perlu diperlihatkan kepada para sahabat. Namun sahabat mungkin yang melihat pada saat itu. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini para ulama mempertanyakan, kira-kira tanda-tanda kenabian itu tadi sudah ada ketika Rasul lahir atau baru tumbuh ketika Rasul sudah sudah ada di dunia, atau bahasanya bawaan lahir atau enggak, itulah kira-kira. Ya, menurut pendapat yang paling kuat bahwasanya tanda-tanda kenabian Nabi itu yang tumbuh di pundaknya tadi itu adalah ketika Rasul itu mendapatkan peristiwa syakkus sodri. Jadi ada namanya syakkus sodri, itu adalah pembelahan dada, pembersihan hati, pembersihan jiwa ketika Rasul itu masih kecil. Jadi kalau kita baca sirahnya, ketika Rasul bersama Halimatus Sa'diyah, ketika disusui oleh Halimatus Sa'diyah, suatu ketika Rasul itu didatangi oleh para malaikat, ya, dibelah dadanya, dibersihkan semua isi hatinya, dicuci isi hatinya, ya, semua segala sifat-sifat yang tercela dibuang. Lalu Allah isi dengan hikmah, sifat-sifat yang terpuji, akhlakul karimah, sehingga Rasul itu memiliki manusia, menjadi manusia yang sempurna. Bahkan kalau kita baca Al-Barzanji nanti itu, bahkan Rasul itu, ya, kalau seandainya tidak dicuci hati Rasul itu, dibersihkan, Rasul itu pun sayang kepada syaitan, sayang kepada iblis. Padahal Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Musuh nyata kita, Bapak Ibu sekalian, di dunia ini bukan manusia, tetapi syaitan, iblis. Itulah musuh nyata kita. Kalau seandainya tidak Allah cuci hati Rasul, Rasul pun sayang, memberikan rahmat kepada syaitan dan iblis. Dan Allah tidak mau, ya, karena syaitan, iblis itu adalah makhluk yang sudah jelas-jelas aba wastakbara, sombong dan menyombongkan diri ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan ketika peristiwa syakkus sodri tadi itu, pembelahan dada tadi itu, disitulah dibentuk atau diciptakan
sedikit daging yang berbentuk seperti telur burung dara tadi itu di antara kedua bahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini ada juga riwayat yang lain dari sahabat yang lain. Jadi mungkin kita penasaran, itu kan mungkin satu orang yang melihat. Ternyata di sini banyak riwayat, banyak sahabat yang lain juga menyaksikan bahwasanya Rasul itu memang betul-betul memiliki tanda-tanda kenabian. Ya. Di sini dikatakan dari Jabir bin Samurah qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddah hamra misla baydatil hamamah. Jadi sahabat Jabir bin Samurah berkata, aku melihat khotam, jadi tanda kenabian dari itu di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah dan sebesar telur burung dara. Jelas itu Pak ya. Jadi nggak usah pala kita detail kali untuk kita kita resapi. Yang penting ada sedikit daging tumbuh di bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini sudah digambarkan oleh orang-orang yang terdahulu ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu pun tahu bahwasanya nabi yang keluar di akhir zaman nanti itu memiliki tanda-tanda kenabian. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di sini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kesaksian daripada Salman ya. Salman ini salah satu sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang masuk Islam gara-gara mengetahui atau melihat secara langsung adanya tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Al-Hurais Al-Khuzai qala haddatsana Ali bin Husain ibn Waqid qala haddatsani Abi qala haddatsani Abdullah ibn Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqul jaa Salmanul Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah bima'idatin 'alaiha rutab fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salman ma hadha faqala sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik faqala irfa'ha fa inna la na'kulus sadaqah qala farafa'aha faja'a al-ghad bimislihi fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Salman faqala hadiyatun laka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ubsutu summa nadhara ila al-khatami ala zahri Rasulillah fa amana bih wa kana lil yahud falastarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha wa kadha dirhaman ala ay yaghrisa lahum nakhlan fay'amala Salmanu fi hatta tut'im fagharasa Rasulullah an-nakhla illa nakhlatan wahidah gharasa Umar fahamalatin nakhlu min 'amiha wa lam tahmil nakhlah faqala Rasul ma sya'nu hadhihi an-nakhlah faqala Umar ya Rasulullah ana gharastuha fanazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharasaha fahamalat min 'amiha. Paham itu Pak ya? Nah, itu redaksi hadisnya lumayan panjang ya. Agak pening juga bacanya ini Pak. Baik, kita artikan supaya kita lebih jelas maksud daripada hadis tentang kisah Salman Al-Farisi ya. Al-Farisi itu diambil dari kata nisbah kepada tempat lahirnya mungkin ya. Al-Farisi artinya orang Persia. Biasa itu orang-orang Arab itu suka memberikan lakob. Lakob namanya. Kalau dia lahirnya di Makkah berarti Al-Makki. Kalau lahirnya di Madinah berarti Al-Madani. Sama kayak orang ulama Indonesia Pak kan. Kalau dia lahirnya di Langkat Al-Langkati berarti. Kalau dia dari orang Padang berarti Al-Fadani. Kok dari Medan berarti Al-Maidani. Kalau orang Jawa berarti Al-Jawi. Boleh, silahkan. Ya. Jadi Arab ini terkenal dengan gelar dan kunyah. Misalnya Muhammad bin Muhammad, mazhabnya Asy-Syafi'i, sekolahnya Al-Azhari,
thariqahnya An-Naqsabandi, apalagi tauhidnya Al-Asy'ari. Jadi panjang, ya. Termasuk Salman Al-Farisi, berarti dia orang Persia. Apa kata beliau? Jadi diceritakan, ayahku bercerita kepadaku, ia berkata Abdullah bin Buraidah bercerita kepadaku. Jadi yang bercerita sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Salman Al-Farisi datang menemui beliau dengan membawa baki makanan yang penuh dengan rutab atau kurma muda. Ya, mungkin satu tampan lah kira-kira, atau satu bakul bahasa kita, dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Salman ini ingin mengetes, betul nggak kira-kira ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia menyuguhkannya di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini wahai Salman?" Jadi kalimat "apa ini wahai Salman" itu bukan menunjukkan apa yang kau bawa, tapi Rasul ingin bertanya, atas momen apa kau memberiku sebakul kurma itu kira-kira? Apa momennya? Apakah ulang tahun atau seperti apa itulah kira-kira, ya. Lalu Salman menjawab, "Ini sedekah untuk Anda dan para sahabat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Salman niatnya untuk sedekah, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Angkatlah baki makanan ini karena kami tidak makan makanan sedekah." Jadi ketika Salman mengatakan, "Ini sedekahku ya Rasul," Rasul langsung menolaknya. Tidak, ya. Aku seorang nabi dan keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib itu la na'kulus sadaqah. Kami tidak memakan sedekah, haram bagi kami sedekah itu. Salman pun mengangkatnya. Keesokan harinya, jadi yang pertama sudah diketahui, betul berarti Rasul itu tidak mau menerima sedekah. Sudah ada satu tanda yang dia dapatkan. Kemudian keesokan harinya dia kembali membawa kurma itu, ya. Maka Rasul bertanya, "Apa ini wahai Salman?" Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini Salman menjawab, "Hadiah untuk Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, hadiah, pemberianku ya Rasul, bukan sedekah. Itulah kira-kira ini diucapkan oleh Salman Al-Farisi. Kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Mari silakan kita nikmati." Ya, kalau yang pertama tadi ditolak, yang kedua diterima oleh Rasul. Sudah ada dua tanda yang didapati oleh Salman. Yang pertama tadi Rasul menolak sedekah, yang kedua Rasul menerima hadiah. Itu dua. Kemudian pada saat itu Salman melihat khatamun nubuwah, tanda kenabian tadi yang ada di pundak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di punggung Rasul. Kemudian ia pun masuk Islam. Jadi begitu Salman menyaksikan ada tanda kenabian di punggung Rasul, langsung dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Luar biasa, ya. Inilah salah satu sahabat Salman Al-Farisi yang cukup terkenal di kalangan para sahabat, ya, yang masuk Islamnya itu juga luar biasa, ya. Betul-betul dia ingin membuktikan penelitiannya, apa yang dia ketahui tentang dengan sebelumnya. Kemudian Salman Al-Farisi berstatus sebagai milik seorang Yahudi. Jadi ketika dia syahadat itu, status Salman Al-Farisi itu memang masih seorang budak. Biasa bahkan dulu di Arab sana kan memang terkenal dengan perbudakan. Ya, ada nama istilahnya jual beli budak. Kalau kita sudah menjadi budak bagi seseorang, bagi majikan kita, maka itu kita seperti lebih parah, mohon maaf, misalnya dari pembantu. Jadi budak itu ya seperti apa yang disuruh tuannya harus dikerjakan. Ada yang menawarkan jual berapa, beli, dan seperti itu. Boleh dibebaskan, boleh ketika ada orang yang berbaik hati, dermawan, boleh dibeli. Seperti sahabat Bilal bin Rabah yang dibeli oleh
Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelinya dengan harga beberapa dirham, yakni dengan cara mengupah menanam pohon kurma. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui Salman itu masih statusnya seorang budak, Rasul pun berniat untuk membebaskannya. Tetapi tuannya ini, pemilik Salman ini memberikan dua syarat. Syarat yang pertama, ada harga yang dibeli, ada nilai yang ditawarkan sekian dirham. Yang kedua, syaratnya Salman ini harus dulu bekerja denganku, yaitu menanam 200 sampai 500 pohon kurma. Dan harus berhasil panen, semuanya tuntas. Kalau sudah panen, baru sah dia menjadi seorang manusia yang berstatus merdeka, tidak lagi budak. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Salman pun bekerja di kebun itu hingga pohon-pohon kurmanya berbuah. Bahkan Rasulullah sendiri membantunya menanam pohon-pohon tersebut. Kecuali satu pohon yang telah ditanam Umar, akhirnya pohon tersebut tumbuh subur dan berbuah sesuai jadwal panen per tahunnya. Kecuali satu pohon yang ditanam Umar. Saat melihatnya Rasulullah bertanya, apa yang terjadi dengan pohon ini? Umar menjawab, wahai Rasulullah, pohon ini akulah yang menanamnya. Kemudian Rasulullah pun mencabut pohon tersebut dan menanamnya lagi. Akhirnya pohon tersebut tumbuh subur dan berbuah pada tahun panennya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberi tawaran Salman tadi itu harus menanam sekian ratus pohon kurma. Lalu Rasul memanggil para sahabatnya untuk bekerja sama. Di antara para sahabat itu ada Umar yang ikut andil. Aku ya Rasulullah ingin ikut, ya, menanam pohon kurma itu. Jadi ketika di akhir tahun, ketika waktunya panen, ternyata ada satu pohon kurma yang tidak berbuah, atau kita bahasakan mati. Ya, sehingga Rasul bertanya, kok bisa cuma satu pohon ini yang mati? Ya, kenapa? Ternyata Umar menjawab, aku itu yang nanam ya Rasul. Aku pun nggak tahu kok bisa ini nggak hidup. Ya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabut pohon kurma itu kembali dan menanamkannya. Dan pada saatnya, pada waktunya, alhamdulillah, kurma itu pun berbuah. Artinya apa? Berkahnya tangan Rasul itu, yang dianggap sudah tak mungkin tumbuh lagi pohon kurma ini, ternyata ketika Rasul pegang pohon itu, Rasul tanam pohon itu pun tumbuh subur dan berbuah seperti pohon-pohon yang lainnya. Masya Allah. Jadi begitu luar biasanya keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Seperti kisah dari sahabat yang sebelumnya tadi, bahkan air wudhu Rasul itu pun diminum oleh para sahabat, ya, untuk keberkahan, untuk obat. Maka di Indonesia ini pun ataupun di Arab sana banyak juga itu Pak kan yang ta'asub ataupun yang luar biasa ihtiramnya mereka kepada para ulama. Air minum bekas ulama itu diminum untuk mencari keberkahan, ya. Ini mereka dapatkan dari bagaimana para sahabat itu mengambil keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sedikit yang perlu disampaikan, ya. Tadi ada yang menarik, kenapa Rasul itu tidak mau menerima sedekah tapi menerima hadiah. Tentu kalau kita bahas dari segi fikihnya, ternyata memang ada perbedaan maksud daripada sedekah dan hadiah, ya. Dalam Al-Qur'an itu ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang zakat, ya, zakat itu Allah bahasakan dengan sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi sedekah itu bisa diartikan sebagai zakat. Ya, kalau kita berbicara zakat berarti ketika orang bersedekah, ketika orang bersedekah, seolah-olah dia membersihkan hartanya, memberikan bantuan kepada orang lain dengan niat si fulan itu betul-betul butuh, ya, kepada orang fakir, kepada orang miskin, yang 8 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Jadi tidak pantas, tidak sesuai Rasul yang memiliki makom yang tinggi,
Allah muliakan, Allah sanjung, Allah agungkan, kenapa pula Rasul itu menerima sedekah? Ya, maka sedekah itu ausakhun nas kalau bahasanya, kotoran manusia. Ya, maka harta yang tidak dizakati itu maka belum suci hartanya. Itulah kira-kira. Ketika dibuang, ketika diambil sebahagian harta untuk diberikan kepada orang yang dibutuhkan tadi itu, maka itu ibaratnya pembersihan harta. Kan tak cocok kita berikan harta yang kotor diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul menerima hadiah? Tentu berbeda. Kalau hadiah itu sifatnya adalah pemberian seseorang ya dengan tujuan ikram, untuk memuliakan, ya kan? Mengagungkan si fulan, entah karena prestasinya, entah karena kemuliaannya, entah rasa kecintaannya kepada seseorang, ini hadiahku untukmu. Itu kan? Maka tak pernah kita dengar kalau ada festival, kalau ada kejuaraan, yang juara satu mendapatkan sodakoh, misalnya sodakoh 10 juta, nggak pernah bahkan. Yang kita dengar apa? Mendapatkan hadiah sekian, juara 2 hadiah sekian. Kenapa? Karena prestasinya, karena ada sesuatu yang ditampilkannya. Maka ketika Rasul ya mendengarkan Salman, ya Rasul ini hadiah untukku, maka Rasul pun menerima daripada pemberian Salman Al-Farisi itu. Itulah kira-kira mungkin sebab daripada Rasul itu dan keluarganya ya, termasuk istrinya, kerabatnya dan keluarga daripada Rasul dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib itu Allah haramkan bagi mereka tak boleh menerima sedekah. Kenapa? Bentuk kemuliaan mereka. Lalu pertanyaannya, boleh enggak kita ikuti? Boleh enggak kita menolak sedekah ini, Pak? Ada orang bersedekah kepada kita. Dek, ini zakat saya, sedekah saya. Tak perlu sedekah Bapak. Aku seperti Rasul menolak sedekah, menerima hadiah. Jadi khusus permasalahan ini adalah khusus buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasul, disunnahkan bagi kita untuk menerima sedekah dari orang lain meskipun tidak ada kewajiban bagi kita untuk menerima. Ya, kalau bagus-bagusnya Pak kan orang datang kepada kita, "Dek, nah ini sedekah Bapak agar kau lebih semangat belajar. Ini ada sedekah dari Bapak." Tidak ada masalah kita terima. Tak perlu kita mencontoh Rasul dalam hal ini. Kenapa? Karena tidak semua sifat tingkah laku Rasul itu bisa kita ikuti. Ada kalanya tingkah laku itu, sifat itu khusus buat Rasul saja, tak boleh buat umatnya. Kenapa demikian? Itulah bentuk kemuliaan Rasul. Ya. Menikah dari 4 boleh kita Pak? Boleh Bang? Tak boleh kan? Tapi Rasul boleh. Salat tahajud ya, itu sunnah bagi kita. Tapi Rasul itu wajib qiyamul lail bagi dia untuk bangun tengah malam. Kenapa? Kalau seandainya qiyamul lail tahajud itu wajib bagi kita, sungguh berat bagi kita untuk melaksanakannya. Rasul itu memiliki sifat rahmah, sifat pemurah, sayang kepada kita, maka tak ada kewajiban bagi kita untuk sholat tahajud, tapi sunnah saja. Dan masih banyak lagi kekhususan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seyogyanya kita tidak perlu untuk menirunya. Kenapa? Karena masih banyak lagi sunnah-sunnah yang perlu, yang harus kita ikuti. Kenapa kita sibuk mencari khususiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah masuk salat Isya, maka saya rasa kita cukupkan pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Poin yang ingin disampaikan di akhir pertemuan ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari segi fisiknya ada memiliki tanda-tanda kenabian, itulah berupa daging yang tumbuh di antara pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besarnya seperti telur burung dara atau burung merpati. Itulah menurut kesaksian daripada para sahabat. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.